Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Halimah Fitria dari Manajemen Dakwah, nomor induk mahasiswi 210104030150. Kali ini saya ingin memenuhi tugas video mind mapping dari dosen pengampu Rizkiatul Hasanah SOS MCOS. Langsung saja kita masuk ke materi. Latar belakang manajemen dakwah. Manajemen adalah sebuah ilmu yang sangat penting untuk diketahui bagi setiap individu ataupun kelompok. Dalam dakwah, manajemen menjadi dasar untuk menentukan dakwah dari perencanaan awal, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk berhasilnya dakwah Islamiyah. Pengelolaan dan tata kelola yang dimaksud adalah yang dikenal dengan manajemen. Pada mulanya, istilah manajemen hanya dikenal di kalangan perusahaan, tetapi sekarang sudah berkembang ke sektor lain seperti dakwah, sehingga lahirlah istilah manajemen dakwah. Dakwah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang muslim dalam menyampaikan ajaran Islam yang pada hakikatnya menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dakwah juga merupakan suatu proses dari komunikasi yang bermuatan nilai-nilai dari ajaran agama. Dakwah merupakan suatu kegiatan menyampaikan bahasa Tuhan kepada semua makhluk agar dapat dimengerti dan dipahami, baik menyangkut hubungan dengan Tuhan sesama manusia serta manusia dengan alam. Pengertian manajemen dakwah. Kata manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang berarti ketatalaksanaan, tata pemimpin dan pengelolaan. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen biasa disebut dengan antazim atau at-tahtih. Dengan demikian, secara bahasa, manajemen berarti suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara terminologis, manajemen mempunyai sebanyak pengertian, di antaranya sebagai berikut. 1. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, peorganisasian, pengaturan terhadap anggota organisasi. Yang kedua, manajemen merupakan kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawabnya atas sukses dan kegagalannya. C. Fungsi manajemen dakwah. Fungsi manajemen adalah rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan secara umum. Manajemen dakwah memiliki 4 fungsi, yaitu planning. Yang pertama, segala aktivitas diharuskan adanya planning atau perencanaan. Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, organizing atau peorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa. C. Actuating, pergerakan. Pergerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pergerakan merupakan inti dari manajemen dakwah. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dalam organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana atau yang telah ditetapkan. D. Unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah yang telah dimiliki dakwah Islam yaitu: 1. Dakwah Islam memiliki tujuan tertentu, yaitu menyebarluaskan ketauhidan, menyembah kepada Allah serta mensucikan manusia dari kemusyrikan. Yang kedua, memiliki orang-orang yang bertugas menjalankan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, terdapat seseorang yang mengatur, memimpin tim atau kelompok pemimpin ini bertugas untuk mengatur dan membuat perencanaan langkah-langkah yang akurat dan cermat. Yang keempat adalah dakwah Islam telah memiliki tempat pusat kegiatan markas untuk berkumpul berdiskusi untuk perencanaan dakwah. Yang E. Tujuan organisasi dakwah.
Organisasi dakwah merupakan unit sosial yang berusaha mencapai tujuan dakwah, karena hakikat organisasi ini tidak lain adalah mengejar atau mencapai tujuan dakwah. Tujuan organisasi harus dapat menggambarkan keadaan masa akan datang yang senantiasa dikejar dan diupayakan untuk diwujudkan oleh organisasi. Sebuah organisasi dakwah atau sebagai organisasi sosial non-profit apabila sudah terbentuk, dalam proses perjalanannya akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang merupakan tujuan dari masing-masing komponen dari organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, proses penyesuaian sasaran-sasaran dalam tujuan organisasi tidak boleh mengabaikan kepentingan-kepentingan anggota aktivis organisasi yang demikian, dan rencana-rencana yang disusun perlu mencakup serta mengintegrasikan kepentingan masing-masing. F. Landasan manajemen dakwah. Landasan manajemen dakwah ialah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan berdakwah bagi Muslim, bagi Islam sebagai upaya menyeru umat manusia agar melaksanakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, sebagaimana Allah telah mewahyukan dalam surah Ali Imran ayat 110 dan hadis riwayat Muslim, yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebenaran dan mencegah dari yang mungkar, yang kejahatan, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.